Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Jamaluddin, Stambuk A1 L11929, kelas ganjil, jurusan Pendidikan Kimia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yaitu buffer tubuh, dan materi yang kedua yaitu cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Materi yang pertama, buffer tubuh. Tahukah kalian bahwa pada tubuh manusia terdapat sistem larutan penyangga yang membantu menjaga keseimbangan pH darah? Dalam keadaan normal, pH darah berkisar 7,35 sampai 7,45. Nah, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa atau pengenceran. Di dalam darah terdapat sistem penyangga karbonat H2CO3 dan HCO3- yang berfungsi menjaga pH dalam darah dalam keadaan netral. Sebab apabila pH darah kita terlalu rendah, maka menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Sedangkan apabila pH darah kita terlalu tinggi, maka akan menyebabkan penyakit yang disebut alkalosis. Apa saja jenis larutan penyangga jika ditinjau dari jenisnya? Terdapat dua macam. Yang pertama, larutan penyangga asam, terbentuk dari campuran antara asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Yang kedua, larutan penyangga basa, terbentuk dari campuran antara basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Contoh larutan penyangga yang terdapat dalam darah yaitu larutan penyangga asam, karena terdiri dari asam lemah atau karbonat atau H2CO3 dan garamnya basa konjugasi atau HCO3- atau bikarbonat. Dan larutan basa NH4OH dan NH4Cl sebagai basa lemah dan asam konjugasinya. Sistem keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Sistem keseimbangan asam basa ini terbagi atas tiga komponen. Yang pertama sistem buffer, yang kedua sistem paru, dan yang ketiga adalah sistem ginjal. Sistem buffer, sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Ada 4 sistem buffer, yaitu pertama, buffer bikarbonat merupakan sistem dapat di cairan ekstrasel terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Yang kedua, buffer protein merupakan sistem dapat di cairan ekstrasel dan intrasel. Yang ketiga, buffer hemoglobin merupakan sistem dapat di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Yang terakhir, buffer fosfat merupakan sistem dapat di sistem perkemihan dan cairan intrasel. Yang kedua, sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah, arteri atau PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Tentu saja, tekanan parsial karbon dioksida dalam darah, arteri atau PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2.
Yang ketiga, sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3-3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem: buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia, ion hidrogen CO2 dan NH3 diekskresi ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Dan materi kedua yaitu cairan dan elektrolit dalam tubuh manusia. Yang dimaksud dengan cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Nah, manfaat air putih atau peran air dalam tubuh yaitu: pertama, menghilangkan dehidrasi atau kekurangan cairan, sehingga tubuh tidak mengalami gangguan terhadap fungsi pencernaan dan penyerapan makanan. Yang kedua, membersihkan racun yang berada di darah melalui urin dan keringat. Yang ketiga, obat kencing darah akibat fungsi kemiringan. Yang keempat, meningkatkan fungsi otak, di mana air dapat meningkatkan konsentrasi saraf di otak. Kemudian, membantu transportasi nutrisi dalam tubuh, membantu peredaran darah, dan membantu organ ginjal. Peran mineral dalam tubuh yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dalam tubuh, transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, produksi hormon pencernaan, dan penggunaan makanan, bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi, dan lain-lain, dan sebagai kofaktor. Nah, itulah hasil pemaparan dari materi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.